Hai, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Nah, sebelum sesi ini dimulai, saya ingin berterima kasih dulu ke Kang N. Kuswandi, dia penulis buku Coaching Handbook, yang mana dengan buku tersebut saya jadi lebih mudah untuk membuat program ini dan menulis buku panduan mendengarkan aktif. Dan juga mentor saya, sahabat saya, Mas Sata, yang dari idenya sebenarnya akhirnya saya bikin program ini. Jadi idenya Mas Sata adalah waktu itu dia nge-WhatsApp, Mas, kita bikin konseling dan coaching yuk buat orang-orang yang terdampak, yang kehilangan keluarganya di COVID ini. Terus saya lihat, menarik sih. Tapi kan nggak mudah kita ngumpulin coach sama konselor itu kan. Terus saya berpikir, kenapa sih nggak kita bikinin aja, ciptakan, lahirkan para pendengar aktif yang pada akhirnya dia membantu keluarganya sendiri, orang-orang di sekitarnya sendiri. Dan yang paling penting, pasti dia membantu dirinya sendiri dengan kemampuan emosional intelijennya, dengan kecerdasan emosinya, dan juga kecerdasan intrapersonalnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Jadi yang untung lebih banyak gitu daripada kita cuma nyediain coach sama konselor. Nah, sekarang di video kali ini saya ingin garis bawahin aja gitu kan. Nah, jadi yang namanya emosi itu pasti cari jalan keluar. Mau itu emosi positif, emosi negatif, pasti mencari jalan keluar. Emosi positif seperti gembira, senang, bahagia itu kita kelihatan. Jadi orang yang lagi emosinya positif, dia kayak ketawa-ketawa, terus dia semangat gitu kerjanya, terus dia kadang ngobrol banyak gitu kan, ngomongin tentang cerita. Itu adalah bagaimana dia mengekspresikan emosi positif. Ada juga emosi negatif, sedih, marah dan lain sebagainya. Juga mencari jalan keluar. Terkadang lewat menangis, terkadang lewat mengeluh, terkadang lewat teriak-teriak gitu. Yang menarik adalah salah satu yang paling sering dilakukan oleh manusia, kita pada umumnya, ketika punya emosi adalah berbicara, baik itu emosi positif, emosi negatif. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang nggak ngerti mengenai hal ini dan akhirnya gini, dia jadi tempat sampah doang. Beberapa teman saya, orang yang saya kenal juga, dia kayak jadi tempat sampah. Dia ingin bantu orang lain untuk meringankan bebannya, tapi kok dia jadinya kayak tempat sampah gitu. Kalau umpamanya ada masalah aja, orang itu datang ngelemparin keluhan, dan itu berat. Saya tantang teman-teman coba duduk diam, kalau ada temennya yang lagi sedih banget gitu, ngalamin satu tragedi, duduk diam aja, dengerin selama 30 menit deh, dia itu ngeluh. Setelah itu teman-teman keluar, nanti lihat, perhatiin di tubuh ini kayak ada yang sakit, ada yang pegel. Nah, itu efeknya kalau kita banyak mendengarin hal-hal negatif. Sebaliknya, kalau kita dengerin hal-hal yang positif, kita juga akan lebih berenergi. Nah, sekarang bagaimana biar kita itu nggak jadi tempat sampah? Nah, caranya adalah kita harus punya tekniknya. Tekniknya itu yang kita pakai, yang akan kita pelajari, yaitu plus di sini, present, listen, understand, sama silent. Kemudian nanti ada juga grow yang biasa dipakai di sesi coaching, bagaimana kita membawa alur percakapan itu agar dia nggak stuck di keluhan, tapi kita bawa keluar. Kita bantu dia ngelihat lebih jelas lagi. Dan ketika kita membawa percakapan dengan teknik grow ini, kita akan lebih efektif lagi berbicaranya. Kita juga bukan hanya menjadi wadah yang dikasih kotorannya atau tempat sampahnya itu, enggak. Tapi kita juga bisa belajar dari pengalamannya dia. Kalau kita bisa pakai teknik grow ini. Nah, itulah harapan saya. Jadi jangan sampai ada lagi orang yang terjebak menjadi tempat sampah. Dan setiap orang bisa memberdayakan dirinya melalui mendengarkan orang lain, dan juga memberdayakan orang lain dengan cara mendengarkan mereka. Pada bab selanjutnya kita akan belajar dulu mengenai cara belajar. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa oh, saya harus belajar mendengarkan aktif, berarti ini lebih lama lagi dong waktunya. Enggak, sebetulnya untuk mempelajari hal baru itu sederhana banget. Kita cuma butuh waktu singkat, hanya saja banyak orang yang nggak tahu caranya. Jadi pada sesi berikutnya kita akan bahas mengenai gimana sih cara belajar yang efektif supaya kita belajar apapun, termasuk belajar mendengarkan aktif ini, kita nggak buang banyak energi, banyak waktu, apalagi banyak biaya. See you di sesi selanjutnya.